Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas Microsoft Basic materi keempat. Oke, kalau minggu lalu kita belajar AI, belajar ngedesain. Minggu ini juga kita masih belajar ngedesain. Tapi yang kita pelajari akan berbeda dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita meng-image tracing, maka di minggu ini kita akan membuat sesuatu yang tanpa menggunakan referensi berupa foto. Artinya kita langsung bikin. Nah, jadi kita bikin apa? Kita bikin icon yuk. Oke, jadi sebelumnya kita balik lagi. Jadi kita bakal menggunakan AI lagi. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan icon, kita perlu pahami dulu apa sih itu icon gitu. Jadi icon itu adalah salah satu jenis desain vektor yang berupa ilustrasi mengenai konten tertentu yang gambarnya dapat membuat orang langsung mengerti apa yang dimaksud dari icon tersebut. Nah, jadi gambarnya bisa dibilang kayak tampilan icon di HP-HP teman-teman ya. Jadi yang lain lagi, yang salah satunya yang paling jelas itu adalah misalkan lambang toilet. Kalau misalkan yang nggak ada segitiganya, artinya itu untuk pria. Apalagi kalau ada warna birunya. Kemudian kalau ada segitiganya, kemudian warna merah itu untuk perempuan. Jadi orang sekali melihat mengerti, oh ini toilet untuk perempuan, ini toilet untuk laki-laki. Seperti itu kira-kira. Jadi fungsi icon itu seperti itu. Nah, jadi konsepnya pertama itu kita pahami dulu. Jadi kita mau bikin apa gitu. Jadi misalkan seperti contoh di sini kita mau bikin kontak. Nah, tapi kontak itu kan secara harafiahnya itu kan bisa bermacam-macam makna. Yang pertama bisa kontak merupakan daftar orang untuk nomor atau email untuk komunikasi. Yang kedua bisa merupakan kontak seperti ini. Artinya bersentuhan, melakukan kontak. Nah, itu kan artinya ada dua makna. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu makna apa yang mau kita pakai. Nah, makna kontak yang di sini yang kupakai itu adalah daftar untuk komunikasi. Artinya seperti kontak yang ada di HP kita gitu. Nah, kalau daftar kontak di HP kita itu artinya kaitannya apa? Jadi bisa aja gambar buku, daftar buku, bisa aja gambar telepon, bisa aja gambar orang. Tapi kalau aku bikin gambar telepon, nanti kalau aku aplikasi untuk telepon, aku pakai apa gitu. Jadi kan kita kan ada pertimbangannya ya. Nah, jadi untuk kontak ini aku pikirin, ya udah aku pakai gambar orang. Nah, kalau udah pakai gambar orang, kita bikin ilustrasi yang mewakili makna dari orang itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini kan gambar orang ya. Ini kan gambar orang ini. Jadi di sini gambar orang di sini, teman-teman bisa bikin perwakilannya seperti ini. Jadi ada gambar bulat, kemudian ada gambar badannya, kemudian disimpelkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka teman-teman bisa melakukan kombinasi lagi. Bisa kan bisa seperti ini, kemudian bisa outline semua, bisa luar yang outline, dalamnya fill, atau yang cuma menggunakan dua warna. Kalau ini kan 3 warna tadi ya. Jadi itu bebas tergantung bagaimana teman-teman mau membikinnya gitu. Nah, tentu pula dia mempunyai step by step. Jadi yang pertama, teman-teman tentukan objek dan fotonya, kemudian mulai menggambar outline atau shape-nya. Nah, di sini bebas teman-teman mau gambar outline atau mau gambar shape dulu. Nah, kemudian yang tahap ketiga, ini tahapnya hampir sama dengan image tracing, artinya adalah teman-teman memberikan bayangan, tapi ini merupakan hal yang opsional, artinya shadow ini bisa dibikin atau enggak gitu. Nah, finishingnya adalah kita bisa bikin kombinasi, kita juga bisa rapikan beberapa dari bagian kontennya. Dan jeng-jeng. Nah, sebelum kita lanjut ke desainnya, maka aku bakal kasih tugas. Tugasnya adalah buat satu set desain icon. Satu set itu artinya minimal 2. Nah, 2 sampai 4 itulah lebih bagus ya. Menggunakan aplikasi pengolah vektor. Bisa AI, bisa CorelDRAW, bisa yang lain-lainnya. Nah, jangan kaget dulu karena kita bakal lanjut. Nah, tugas pasti ada, Kak. Nah, oke. Jadi, pembahasan teori tentang icon itu sebenarnya cukup gampang ya. Cukup dasar. Jadi, kita bakal langsung buat aja. Oke, jadi sebelum aku lanjutin, teman-teman bisa lihat screen AI-nya ini. Oke, jadi bisa melihat ya. Untuk sesi tanya jawab nanti bakal aku jawab ya, Kak ya. Supaya kita nggak terlalu keteteran waktunya.
Oke, jadi balik lagi ke tampilan AI. Sekali lagi aku ingatkan ke teman-teman, kalau tampilan AI itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau kebutuhanku itu seperti ini kira-kira tampilannya. Kalau untuk teman-teman mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang lebih menggunakan color seperti ini, ada yang main di gradient seperti ini, atau main di pathfinder-nya. Jadi itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau tampilannya ada di sebelah kanan di sini, bisa menggunakan menu window ini. Nah, ini tinggal dipilih aja gitu ya. Nah, ini pasti ada gitu. Nah, jadi kira-kira kita hari ini mau bikin icon apa? Jadi itu yang menjadi satu pertanyaan itu. Jadi misalkan kalau aku mau bikin icon kontak kayak yang tadi, misalkan ya, aku mau bikin yang kayak tadi itu bisa nggak sih? Bisa gitu. Nah, caranya gimana? Nah, pertama, misalkan kita bikin kontaknya dulu. Jadi ini sebagai batasnya alias boundary-nya gitu. Jadi misalkan kita hilangkan dulu outline-nya, kita kasih warna kuning dulu atau orange sebagai dasarnya. Nah, di sini kita tentukan dulu ukurannya. Misalkan kita nggak mau lebih dari 500 pixel untuk kotaknya sendiri. Ini nanti bisa kita kecilin lagi, jadi itu bebas ya. Nah, kemudian sudut-sudutnya ini mau aku bikin dia bulat sampai kira-kira 100 pixel. Atau mungkin terlalu kurang jadi 250. Kalau 250 itu berarti full ya. Nah, kalau misalnya nggak mau, ya udah kita pilihnya 150. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita memiliki batas ujung ke ujung itu 500 di setiap sisinya. Nah, kemudian kalau kita merujuk kembali ke sini, artinya berdasarkan konsep tadi, kontak itu artinya adalah orang, gitu. Kontak, orang, komunikasi, kontak, gitu. Nah, jadi kurang lebih konsepnya seperti ini, gitu ya. Nah, artinya kita membuat gambar orang. Nah, asumsikan saya sudah mengerti kira-kira ilustrasi orang itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi aku bisa bikin langsung. Misalkan aku mau bikin yang simple, ya udah aku misalkan bikinkan kepala. Nah, ini ukurannya bebas ya. Kita mau bikin ukuran berapa juga bisa. Misalkan aku pakai yang 100. Nah, aku taruh di tengah-tengah di sini. Nah, kalau misalkan kita nggak tengah-tengah banget, kita mau bikin di tengah, pakai align ini bisa diklik di sini. Klik yang horizontal align center, dia bakal langsung ke tengah. Gitu. Nah, misalkan orangnya terlalu kecil ini, ya udah kita naikkan 125. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ngerasa ukurannya masih kurang pas, biasanya kan kita masih nyoba-nyoba gitu ya, kayak ngerasa kurang pas gitu ya. Nah, itu udah balik lagi gimana teman-teman mau atur gitu. Nah, kalau di sini teman-teman bisa langsung misalkan aku mau bikin agak beda dari yang tadi. Aku mau langsung bikin bulat aja gitu. Atau aku mau lonjongin. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau mau di tengah, tekan Alt. Nah, jadi sambil kita tekan itu, kita tekan Alt dan juga tekan Shift gitu. Nah, kalau Shift itu biar bentuknya itu sama rasionya 1:1. Alt ini supaya pas kita tarik itu dia bakal langsung nyebar ke seluruh arah. Jadi dia nggak nyebar ke satu arah aja gitu. Nah, misalkan semuanya ini ada di tengah, saya mau bikin dia agak lonjong. Saya tekan Alt lagi, klik di sini, maka akan dua sisi yang melonjong. Nah, kemudian misalkan saya besarkan semuanya bisa seperti ini gitu. Nah, kemudian misalkan saya mau bikin bagian di sini itu hilang gitu. Misalkan kepalanya saya besarin lagi ya, agak aneh ini. Misalkan 250. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan artinya ada dua ya. Misalkan saya kasih warna. Nah, ini kan ada dua hal yang bertimpangan. Nah, saya mau bikin dia sesuai dengan frame ini. Artinya dia tidak keluar dari frame ini begitu. Ya udah saya bikinkan, saya blok dua-duanya pakai shape builder ini. Saya tekan Alt maka akan menjadi negatif, maka akan menghilangkan bagian ini. Nah, selesai. Nah, di sini misalkan kita kasih warna putih, ya udah gitu. Ini sudah menjadi icon orang. Misalkan kita mau kasih dia ada garisnya, ya udah kita kasih stroke seperti ini. Kita tambahin garisnya sampai misalkan 15. Nah, ini kan seperti ini juga bisa gitu. Kalau misalkan kita nggak mau juga bisa. Jadi
kira-kira seperti ini gitu kan. Ini ide yang pertama gitu. Gimana kalau aku mau bikin ide kedua? Nah, ini satu trik juga buat teman-teman. Misalkan mau copy paste itu kan, copy paste itu kan agak susah ya. Kalau misalkan kita cuma Ctrl C, Ctrl V begitu. Nah, jadi ada cara cepatnya. Teman-teman klik Alt sebelum mengklik kontennya, kemudian teman-teman klik. Nah, ini udah langsung membuat kopiannya begitu. Nah, misalkan aku ungroup dulu, Ctrl Shift K. Ini keyword apa? Shortcut-shortcutnya udah aku bagi juga ya di modul ya. Nah, misalkan aku mau bikin kayak yang tadi. Jadi ini 150 misalkan. Nah, kalau konsep yang tadi itu kan dia kan ada bulat, kemudian di bagian bawahnya begini. Tapi yang di kiri kanannya ini dia lebih runcing begitu. Nah, itu cara bikinnya gimana, Kak? Nah, cara bikinnya adalah kita pertama bikin ellipse tool dulu. Kita pakai ellipse tool bikinnya. Nah, kita bikin dia simetris bentuknya. Jangan kasih warna hijau dulu, simetris, misalkan aku pilih 500. Nah, kemudian kita bikin kembarannya. Kita pakai Alt lagi begini. Nah, supaya dia agak bisa dibedakan, kita kasih warna begini. Kemudian kita biarkan mereka bareng. Nah, kemudian di sini teman-teman sambil pindahin ke atas. Kalau mau pindahin banyak bisa tekan tombol atas ini, panah ke atas sambil tekan shift. Nah, ini akan pindahin banyak daripada begini kan dikit gitu. Nah, ini bakal pindahin banyak. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini kan udah ada garisnya ya. Jadi misalkan aku tambahin seperti ini. Nah, cuma ini kan dua-duanya ini kan artinya dia simetris gitu. Gimana kalau aku misalkan mau bikin yang bawahnya lebih lebar? Kalau bikin bawahnya lebih lebar, ini kita besarin aja. Nah, gini, dan kita naikkan sedikit. Nah, jadi dia agak sedikit berbeda. Kalau enggak, kita bisa ibaratnya penyekkan dia sedikit. Jadi dikeprek dikit. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kalau misalkan terlalu bulat, kita bisa naikin lagi. Jadi ini sebenarnya lebih ke permainan bentuk aja ya. Kemudian kita pakai shape builder, ini eliminasi, eliminasi. Nah, maka kita akan mendapatkan dua shape ini. Kita bisa eliminasi juga. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan di gambar ini, kira-kira menurut teman-teman itu agak kurang proporsional, misalkan agak terlalu lebar. Bisa dinaikin, bisa juga di sempit sedikit. Nah, jadi dikasih warna putih, di grup, kemudian ini satu teman. Nah, misalkan ini mau kita kasih warna yang berbeda, bisa misalkan seperti ini. Ya, atau misalkan aku pakai warna ini, ya begini. Nah, ini kan bisa juga gitu. Nah, ini satu icon sudah selesai. Begitu pula dengan icon lainnya begitu. Jadi ini sudah selesai, kita bisa bikin variasi yang lain. Jadi misalkan aku mau bikin 4 variasi ya. Ini caranya sama ya. Nah, kalau mau dia nggak kemana-mana, pas teman-teman tekan Alt sambil geser ini shift-nya sambil ditahan juga. Jadi dia nggak bakal kemana-mana. Nah, ini aku ungroup semuanya dulu kalau mau. Kalau nggak, kita bisa double klik, udah bisa langsung kerja juga. Nah, tekan escape untuk keluar. Ini sebenarnya basic banget sih ya. Nah, di sini bisa aku balikin, misalkan mau bikin outline. Nah, ini kan udah outline nih. Struknya aku bikin ke dalam, misalkan aku bikin 15 struk. Seperti ini. Nah, kemudian ini dan ini warnanya akan sama seperti ini. Nah, ini udah bisa seperti ini. Atau misalkan yang ini, nah biar cepat kita pakai eyedropper lagi, klik di sini. Nah, sama lagi seperti ini. Nah, yang ini kita kasih warna yang begini gitu. Nah, kemudian yang ini atau dua-duanya ini kita bikin dia juga stroke ya. Nah, begini kita naikin jadi 15. Nah, ini kan juga bisa. Kalau mau dibikin ke dalam juga bisa seperti ini kira-kira. Nah, kemudian yang ini bisa kita kasih warna yang sama, misalkan putih seperti ini. Nah, ini juga masih bisa kita kombinasikan lagi. Misalkan di sini kita kasih warna yang seperti ini semua. Kemudian ini masih bisa kita kombinasikan lagi. Misalkan ini dikasih warna seperti ini semua. Nah, dan itu juga masih banyak kombinasinya. Misalkan seperti ini, bisa kita bikin dia hitam. Misalkan, atau bikin dia abu-abu gitulah, abu-abu gelap.
Nah, dari sini juga bisa kita bikin seperti itu pula. Nah, dari begini aja, kita udah bisa bikin 8 variasi dari icon itu sendiri. Jadi sebenarnya pembuatan icon itu cukup gampang gitu. Nah, satu hal lagi yang mau aku ajarin juga ke teman-teman, itu namanya pembuatan bayangan. Jadi bayangan itu kan sebenarnya termasuk raster effect ya kalau di AI ya. Nah, jadi aku ajarin dulu teman-teman cara bikin bayangan yang keras garisnya. Jadi yang bukan yang blur. Karena kalau kita blur itu juga artinya sama kita menggunakan raster effect. Nah, jadi di sini kita punya gambar seperti ini gitu. Nah, jadi kita geser. Misalkan aku mau bikin arah bayangannya ke sini, ke sebelah kanan bawah. Jadi aku putar 45 derajat. Ini teman-teman bisa sambil pas ada tanda putar ini, ditekan, kemudian tahan shift, diputar ke kanan bawah, maka akan seperti ini gitu. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini kan mau aku bagi jadi dua bayangannya. Jadi yang pertama, kita pakai tombol kotak di sini, kita sesuaikan ukuran dari kepalanya, kita turunin sampai ke bawah, sesuaikan lagi lebarnya. Nah, kemudian kita kasih misalkan warna hijau ini pasti harus lebih tua. Kita pakai eyedropper ini, kita buka di sini, kita turunkan kecerahannya misalkan sekian. Nah, kemudian kita tekan Ctrl, bracket ke kiri, maka akan mundur. Nah, kita tekan terus sampai dia mundur seperti ini. Nah, di sini sudah sudah selesai, maka kita tambahkan lagi yang satu di sini gitu. Jadi seperti ini pula tahapannya sampai bagian terakhirnya begini. Nah, kita mundur lagi. Mundur sampai dia begini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman udah bisa lihat. Ini kan yang kelebihannya. Di sini dan di sini itu teman-teman bisa, misalnya ini aku anggrupin dulu. Bagian ini dengan bagian ini kan nanti kan bertimpangan. Jadi di sini itu bisa aku hilangin dulu. Misalkan aku pakai step filter ini negatif, maka akan hilang. Jadi cuma seperti ini aja gitu. Nah, kemudian bisa kita putar balik ini. Nah, di sini bisa langsung kita keluarkan bagian yang tidak terpakai. Misalkan aku pakai shape builder lagi, biar dia sesuai bentuk dari frame ini, maka aku eliminasi di bagian ini. Nah, udah deh jadi bayangannya gitu. Nah, bayangannya itu kira-kira seperti ini aja gitu. Kalau misalkan bagian ini mau dibikin lebih gelap lagi juga bisa. Kita turunkan lagi kecerahannya. Nah, ini kan pertimpangan ini. Pertimpangan artinya ini harus mundur lagi. Nah, gini aja gitu. Nah, ini sudah membentuk seperti bayangan. Jadi, kira-kira seperti ini aja kalau untuk bayangan. Nggak jauh-jauh amat sih ya. Begitu aja gitu. Jadi, sebenarnya untuk icon ini memang cukup singkat materinya. Oke, jadi ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, jadi aku sambil jawab pertanyaan dari Kak Laras ya. Icon itu sebenarnya nggak harus bersifat universal juga, Kak. Terkadang kan ada makna tertentu yang misalkan di negara kita maknanya seperti ini, tapi di negara lain maknanya berbeda. Itu kan bisa saja terjadi. Tapi memang kebanyakan kalau icon itu memang universal. Jadi kontak itu identik dengan orang, telepon identik dengan gagang telepon. Gitu. Gambarnya kan kita lihat, oh kita punya HP tapi tanda telepon itu gambar handphone gitu. Karena itu kan agak kurang kurang apa ya? Kalau orang kan kurang ngerti gitu kadangnya. Kadang orang lebih mengerti, oh telepon itu menggunakan pesawat telepon. Gitu. Pixel perfect yang mana Kak Bagus bisa coba dijelaskan lebih ini? Dari Kak Syarif mau ulangi cara bikin shadow ya? Bikin shadow itu sebenarnya gini aja Kak. Ini khusus ya, aku putarin ulang ya. Jadi sekali lagi, diputar 45 derajat ke sini. Kalau misalkan mau bikin bayangannya ke sini, kemudian bikin kotak begini, sesuaikan ukuran yang di atasnya dulu. Nah,
Kemudian pastikan dia udah nutup ini ya. Kemudian mundurin sampai ke belakang kepalanya. Nah, kemudian kalau udah, bikin lagi satu. Nah, mundurin lagi. Setelah itu kita mundurin lagi. Nah seperti ini misalkan yang ini kita bikin lebih terang supaya dia ada perbedaannya gitu. Nah kemudian di bagian ini supaya dia tidak mengganggu yang lain kita hilangkan bagian di sininya. Nah kemudian kita putar balik saja. Udah gini. Nah di bagian ini bingkainya dengan bayangan ini kita pakai shape builder kita hilangkan bagian ini. Nah ini udah gitu. Nah udah deh gitu aja. Itu sebenarnya simple banget gitu. Kemudian dari Kak Sakina, Kak saya tadi masih bingung gimana cara untuk ngekat bayangan dan bagian badan yang gimana supaya nggak kelihatan sudut persegi. Sudut persegi yang mana tadi Kak? Yang ini ya Kak? Yang ini ya? Sudut yang ini ya? Oke. Sudut yang ini. Jadi yang ini pertama kita klik dulu bayangannya, kemudian kita klik bodinya ini. Karena kita udah tahu di sini ini, dia pasti udah nyentuh badannya ini. Kalau dia udah nyentuh, artinya ketika menggunakan shape builder, maka akan terbentuk beberapa porsi bagian. Yaitu porsi pertama yang ini, porsi kedua ini, porsi ketiga ini, porsi keempat ini. Kenapa? Karena kalau kita tekan, nah ini aku pakai shape builder ya, teman-teman bisa lihat. Ini porsi pertama, agak abu-abu sedikit, porsi kedua, porsi ketiga, porsi keempat. Nah, jadi ini aku mau hilangin supaya dia nggak aneh. Kenapa? Karena bayangan itu kan artinya kan dia kan di belakang objek. Nggak mungkin dia muncul di depan objek. Jadi, ketika ALT negatif, maka kita klik. Nah, dia akan menghilang. Gitu. Nah, jadi ini ada beberapa teori juga ya. Jadi kita menggunakan logika. Yang di sini sampai di sini Kak, sampai di kembungnya sini. Kenapa yang ini kita cuma di sudutnya aja gitu. Nah, sekali lagi teman-teman coba pikirkan secara logika. Jadi aku putar balik ini ya, 45 derajat balik. Nah, ini aku misalkan eliminasi dulu. Nah, aku hilangin dulu. Nah, anggap cahayanya datang dari sebelah sini gitu. Misalkan ini cahayanya begini. Nah, cahayanya arahnya ke sini kan. Artinya yang pertama, yang lingkaran ini nggak masalah, karena dia akan mundur ke belakang. Gini. Tapi yang ini gimana gitu, Kak? Kalau misalkan aku penuhin sampai ke depan sini tadi, maka misalkan tadi yang bulat ini kan, dia begini ya bulatnya ya. Dia akan kurang lebih seperti ini. Ini kan aneh. Artinya ada anomali gitu. Nah ini sebenarnya bisa kita kalau mau bikin itu, artinya kita menggunakan shape builder untuk mengeliminasinya lagi. Tapi itu kan artinya menambah kerjaan gitu. Jadi mendingan kita langsung gini aja. Jadi logika dasarnya bisa kira-kira seperti ini gitu. Oke Kak Norma silakan. Dari Kak Monika, Kak boleh diulangi gimana cara dari ujungnya lancip jadi tumpul gitu. Oh, ujungnya lancip jadi tumpul ya. Ini aku pindahin dulu. Nah, untuk pengguna Adobe Illustrator, ketika teman-teman, oh ini udah dipakai tadi, udah nggak bisa ya. Karena kalau sudah menggunakan shape builder, maka fiturnya seringkali akan hilang. Kalau ada pun dia cuma bisa sebagian aja gitu. Jadi kita mendingan bikin baru. Kita bikin baru, kotak, begini. Nah, teman-teman bisa lihat ketika menggunakan selection tool, kita klik, ini kan ada lingkarannya ya. Ada lingkaran. Kalau kita tekan ini, dia juga akan muncul gitu. Nah, kalau kita cuma tekan satu, ini kan ada bulatnya ini, ada bulatnya gini. Nah, kalau kita tekan, langsung kita geser, dia akan semuanya yang kena. Semua yang memiliki sudut akan bergerak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma klik satu, kita geser dia, kita tarik, maka hanya dia sendiri yang akan bergerak gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, dia cuma begini aja. Dari yang lancip ini akan menjadi tumpul gitu. Nah, dari sini masih bisa kita ubah. Misalkan di sini kita mau bikin yang sedikit, kemudian di bagian yang ini, nah kita sambil tekan shift untuk beberapa titik. Jadi ini ada dua ya. Nah, ketika aku tarik seperti ini. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian dari Kak Indri, Kak, kalau size icon berapa? Nggak ada size standar sih sebenarnya.
Cuma kalau misalnya kita bikin set, ya berarti kita harus memenuhi kembali syarat dari microstock yang 4 megapiksel. Artinya kita pandai-pandai sendiri kita menyusunnya, misalkan 500-500 untuk satu ukuran yang seperti ini, misalkan itu 500-500. Artinya kalau 500 kita mau tempetin semua kan, kalau 4 megapiksel berarti 2000 kali 2000 itu artinya bisa 1, 2, 3, 4, 16, 14 icon gitu. 16 icon bisa dimasukkan. Kemudian dari Kak Dian, berapa jumlah minimum dan maksimum icon dan satu banner? Nggak ada batasan Kak, bebas. Cuma bagusnya itu misalkan minimalnya kita bisa bikin 4. Maksimalnya nggak ada batasan sih. 32 boleh, 64 boleh, 100 juga boleh. Cuma kalau 100 kayaknya kita rugi ya. Kita bikin 100, kita cuma dapat 10 sen gitu misalkan. Kemudian dari Kak Hadika, kalau misalnya kita bikin icon kayak WA, FB, Facebook yang agak dibikin lebih keren, frame-nya itu kena copyright enggak? Di Shutterstock tuh sekarang lebih menolak hal-hal seperti itu, Kak. Jadi dulunya bisa, cuma dari awal tahun kemarin tuh udah ditolak. Jadi mereka udah menghapus beberapa. Mereka udah mulai menghapus. Ada beberapa yang masih tersisa, tapi kebanyakan udah dihapus. Jadi WhatsApp, Facebook itu juga udah dihapus logo ya. Bahkan Google juga dihapus begitu. Walaupun kita mau membuat frame-nya lebih keren, tapi kalau misalkan kita mencantumkan kata Facebook saja itu sudah bisa ditolak begitu karena kata Facebooknya itu gitu vektornya nggak bisa jual lagi gitu. Supaya dari Kak Steven, kalau misalnya kita buat icon tapi ada kemiripan dengan karya orang lain karena ratusan icon itu boleh dijual jika ada kemiripan. Nah kalau untuk masalah mirip atau nggak miripnya itu kan artinya balik lagi gimana kita cari inspirasinya ya Kak ya. Nah kalau misalkan kebetulan mirip, maka kalau misalkan dilaporkan oleh orang lainnya bilang ini kayaknya kontennya sama nih dengan punya saya, coba dicek dong plagiat atau bukan gitu ya, mereka pasti bakal ngecek dulu, mereka bakal ngecek kurvanya itu segimana, apakah benar-benar mirip atau cuma mirip aja gitu, apakah dia benar-benar ngejiplak atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak berarti enggak masalah gitu, karena yang namanya icon itu sebenarnya kalau dibuat sendiri pun pasti dia mempunyai style tersendiri yang berbeda gitu. Dari Kak Siti, cara mundurnya gimana? Itu pakai CTRL sama bracket kiri kanan yang ini, Kak. Ini sebenarnya udah aku sampaikan di modulnya juga ya. Bisa pakai yang ini atau ini gitu. Nah, kalau yang ke kiri untuk mundur, yang ke kanan untuk maju gitu. Ini sebenarnya ada di modulnya, udah saya berikan juga. Kami dari kami Kak di icon nambahin highlight boleh nggak? Sebenarnya sih sesuai kreativitas masing-masing sih ya. Tapi kalau misalkan dia raster effect ya kita hindari begitu. Karena itu kan baik lagi tergantung gimana cara kita bikin. Karena untuk satu style desain itu bisa dibikin dengan berbagai cara gitu. Kemudian dari Kak Edi, kalau bikin bayangan diputar 45 derajat persegi yang saja gimana? Nah, itu agak susah Kak. Kenapa? Kalau misalkan dia bulat, bulat dengan yang seperti ini kan bentuknya agak berbeda-beda ya. Kita nggak bisa menentukan batasannya dengan gampang gitu Kak. Jadi kita susah menentukan batasannya. Kemudian kita peletakannya juga akan jauh lebih susah. Nggak kurang rapi kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikinnya 45 itu kan artinya kita membuat bayangannya itu pada posisi vertikal yang artinya kita mau align dia juga lebih gampang gitu. Nah, dari Kak Fatimah, Kak tips tentang ngasih bayangan. Ini tipsnya udah nih Kak. Bayangan sih kalau menurutku lebih bagus yang seperti ini sih ya, yang dasar-dasar seperti ini. Karena kalau yang ada blur-blur itu memang agak susah begitu. Oke, ini fotonya seperti apa Kak? Saya coba lihat dulu ya. Oke, balik dulu. Jadi pertanyaan dari Kak Parigatul, di AI setting untuk online supaya proporsional untuk objeknya di resize gimana ya?
Terus gimana caranya supaya outline ada di belakang objek? Soalnya biasanya saya kasih outline di teks, makin tebalnya malah numpuk ke atas teksnya. Sebenarnya kalau outline di teks itu sebenarnya itu bukan numpuk ke depan atau ke belakang, tapi dia mau outline-nya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah garisnya mau keluar atau ke dalam. Jadi itu baik lagi ya. Misalkan aku bikin begini, misalkan A, B, C, D. Nah, ini kan aku besarin. Nah, misalkan tulisannya ini orange. Orange. Nah, aku bikin stroke itu misalkan hijau. Nggak kelihatan. Nah, coba. Nah, gini. Nah, misalkan aku tambahin terus, kan ini kan ujung-ujung jadi nggak kelihatan nih warna dalamnya. Gitu. Nah, misalkan aku pilih posisinya 5. Gitu. Nah, di sini teman-teman pilih stroke. Kemudian ini kan ada menu ya, align stroke. Apakah dia mau di tengah? Apakah dia mau ke dalam? Ini kalau ke dalam. Atau dia mau keluar gitu. Nah, tapi ini hanya berlaku kalau ini sudah kita jadikan dia shape gitu. Jadi kalau misalkan kita jadikan dia shape dulu, jadi aku Ctrl Shift O buat jadikan dia shape. Nah, baru di sini bisa kita atur dia mau ke dalam, mau keluar. Nah, kalau kita keluar itu semakin dia tebal, dalamnya nggak pengaruh gitu. Nah, dia tetap sama begitu. Nah, kemudian untuk scaling ini, misalkan dia tebalnya begini nih. Nah, ketika kita menarik ini, dia akan menjadi tipis gitu kan. Nah, ini juga ada settingannya begitu. Tapi settingannya itu bukan di sini, tapi settingannya ada di preferensi. Coba saya cari preferensi mengenai, saya lupa namanya apa ya. Pokoknya dia ada nama preferensinya itu kalau outline-nya ini dia akan mengikuti rasio perbesaran dari objeknya. Jadi itu akan secara rasional. Kalau yang ini kan tadi kan kita kecilin dia tebal, kita gedein dia tipis. Nah, kalau itu dia secara rasional, dia akan mengikuti tebal tipisnya akan tetap sama gitu. Jadi mau digedein mau dikecilin dia juga sama gitu. Cuma aku lupa ada di mana settingannya. Karena biasanya aku bikin itu juga manual langsung. Kemudian dari Kak Victoria, Kak, kalau pakai ICS 6 alternatif rounded sudutnya gimana? Karena dia otomatis muncul lingkaran kecil. Nah, kalau misalkan yang tidak muncul, teman-teman bisa coba cek di bagian shape ini. Di bagian shape ini ada muncul seperti ini nggak gitu. Kalau ada, berarti bisa digunakan. Misalkan kayak gini aja, ini masih bisa diubah gitu. Ini bisa dibikin seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa coba cek apakah dia ada kata shape ini. Harusnya ada sih, Kak. Kalau dia nggak ada manualnya. Memang lebih bagus kalau bisa migrasi langsung ke CC yang AI CC aja, lebih gampang gitu. Kemudian dari Kak Andi, Kak, cara teknis itu untuk kategori yang diterima Microsoft apa? Itu Kak, yang saya bikin tadi. Karena kalau efek drop shadow itu akan jadi raster effect gitu. Jadi salah satunya yang paling gampang, paling cepat, paling baik digunakan itu yang seperti yang aku bikin tadi. Kemudian dari Kak Cakra, icon yang mempresentasikan kota gitu boleh nggak? Misalnya Paris dengan Menara Eiffel, Mekah dengan Ka'bahnya, boleh. Itu artinya dia menggambar icon dari landmark kotanya ya, tapi itu konten editorial berarti. Kemudian dari Kak Adit, Kak, cara resize kanvas lembar kerja AI sebenarnya dari 3.000 jadi 800. Kalau resize kertas, kayaknya perlu bikin baru deh. Iya, kayaknya kalau resize tuh harus bikin baru. Enggak apa-apa sih kalau 300 aja, kalau 3.000 kan nggak usah dikecilin aja gitu. Karena kalau misalkan kita ambil bagian ini, nanti ini nggak dipakai itu dia juga nggak akan terhitung gitu. Artinya kalau mau dibikin dia full 3.000, kita harus benar-benar bikin dia full background begitu. Kemudian ada ya dari shift oil.
Nah, ini cuma settingan di artboard-nya aja sih ya. Cuma saran saya kalau udah bikin yang seperti ini, mendingan new file dulu. Kenapa? Karena kadang kita terlena, kita lupa gitu. Jadi ujung-ujung ada file yang penting di situ, kita malah kebuang gitu. Kadang-kadang aja gitu. Itu cuma buat jaga-jaga aja sih ya. Saya lebih suka kalau bikin new file lagi, karena lebih memberikan rasa aman daripada kita resize nanti malah ada yang bermasalah gitu, kita pusing nyarinya. Kemudian dari Kak Cakra, icon superhero gitu gimana Kak? Saya rasa itu mirip, karena superhero itu misalnya seperti yang dari Marvel itu kan artinya sudah memiliki hak ciptanya ya. Nah itu ada kemungkinan bisa ditolak gitu, kecuali nggak menunjukkan namanya gitu. Jadi misalnya Captain Amerika pakai shieldnya itu, tapi kita nggak bilang Captain Amerika, itu masih bisa diterima tanpa konten editorial. Seperti itu sih. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, jadi kembali lagi ini aku ingatkan mengenai tugasnya ya Kak. Mengenai tugas ini, ya bikin sekiranya 2 sampai 4 icon gitu udah cukup gitu. Nah, nanti formatnya juga JPG untuk pengumpulan tugasnya. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak, mungkin saya rasa untuk AI-nya mengenai icon design bisa sampai di sini dulu. Nanti videonya bakal langsung saya upload juga dengan tugasnya. Minggu depan teman-teman bakal belajar mengenai fotografi. Nah, nanti ada mentor satunya lagi yang akan mengajarkan teman-teman tentang fotografi. Oke, mungkin saya rasa sampai di sini aja ya. Beneran nih nggak ada pertanyaan lagi nih, serius. Masih belum ada. Ya wes, kalau gitu nanti aku bukain sesi tanya jawab aja ya. Oke, kalau gitu saya tutup aja di sini ya. Kalau gitu terima kasih semuanya. Jangan lupa sama tugasnya ya.